Halo semua, jumpa lagi di channel Cross Shadows. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan di bab 841 Battle Through the Heavens, dengan judul 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Pria tua berambut putih itu dengan hati-hati mengambil gulungan merah cerah dari piring perak sebelum mengangkatnya untuk dilihat semua orang di pelelangan. Dia tersenyum dan berkata, teknik pengganda ini, teknik Dou disebut 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Sebuah teknik Dou tingkat menengah di kelas. Itu diciptakan beberapa abad yang lalu oleh Six Join Zunze yang telah mendominasi benua saat itu. Teknik penggaris ini adalah teknik Dou yang membuatnya terkenal. Kekuatannya sangat kuat. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah bahwa teknik penguasa agak ortodoks. Kecuali jika seseorang telah mempelajari senjata ini selama beberapa dekade, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan mengendalikannya. Petik 2. TL. Zunze, istilah hormat yang mengacu pada Douzun. Banyak seruan terdengar di tanah lelang ketika mereka mendengar nama Six Join Zunze. Douzun, itu adalah level yang sangat jauh dari semua orang yang hadir. Apapun yang terkait dengan level ini niscaya akan melihat nilainya melambung. Karenanya, masih ada cukup banyak orang yang agak tertarik meskipun senjata ini agak tidak lazim. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Dokter peri kecil di sampingnya tanpa sadar tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba duduk tegak. Dia secara alami tahu bahwa senjata yang dikhususkan Xiao Yan adalah penguasa hitam besar itu. Terlebih lagi, ini jadi 6 joint body flowing ruler yang cukup tinggi. Asalnya juga luar biasa. Itu wajar bagi Xiao Yan untuk tertarik. Mata Xiao Yan menatap tajam pada gulungan merah cerah. Dia tersenyum dan mengangguk. Penguasa Suan berat telah digunakan olehnya selama beberapa tahun dan dia sudah terbiasa. Dia tidak ingin berganti ke senjata lain, tetapi selain Flame Splitting Tsunami, keterampilan ofensif murni, dia tidak memiliki penguasa Dou teknik lain yang bisa dia gunakan. Meskipun, dia telah menguasai semacam teknik penguasa yang bergulir tanpa henti seperti lautan besar melalui pemahamannya sendiri. Teknik penguasa semacam ini terlalu tidak matang. Dia akan perlu memperbaikinya 1000 kali agar itu berguna. Oleh karena itu tidak memiliki kepentingan besar bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, 6 joint body flowing ruler, yang muncul di tempat ini sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya setelah dia berhasil mempraktikkannya. Harga lelang teknik Dou teknik ini ditetapkan pada 1.800.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berbicara. Dia melirik tempat lelang tempat percakapan pribadi meletus. Jadi, semuanya, tolong ajukan penawaranmu. Petik 2. Ketenangan sementara mengikuti setelah suara pria tua berambut putih itu terdengar. 1.800.000 dianggap jumlah besar untuk beberapa faksi kecil sementara beberapa faksi besar lebih suka menunggu sampai akhir sebelum memutuskan kesimpulan sekaligus. Karena inilah keheningan seperti itu terjadi. Ekspresi pria tua berambut putih itu tidak berubah ketika dihadapkan pada situasi yang benar-benar sunyi ini. Senyum hangat tetap di wajahnya saat tatapannya perlahan-lahan menyapu. 1.830.000. Keheningan berlanjut selama sekitar setengah menit sebelum dipecahkan oleh tawaran yang dikirim dari belakang. Harga penawaran ini baru saja terdengar ketika tampaknya memicu reaksi berantai. Tawaran diteriaki satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya dinaikkan menjadi 1.980.000. Ini adalah harga tertinggi yang telah dilihat lelang ini sejak awal. 2.500.000. Petik 2. Lompatan harga yang tiba-tiba segera menyebabkan kegemparan bergema di seluruh pelelangan. Banyak tatapan segera mengikuti suara itu dan melirik. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam yang duduk di kursi VIP depan. Orang yang meneriakkan tawaran itu secara alami adalah Xiao Yan. Dia cukup tertarik pada penguasa pengaliran tubuh bersama 6 ini. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas. Setelah menambahkannya,
Hanya ada paling banyak sekitar 3 juta atau lebih. Namun, dia jelas tahu bahwa tidak ada gunanya untuk menambahkan tawaran secara perlahan dalam pelelangan semacam ini. Karena dia ingin bersaing, dia harus mengeluarkan harga tinggi sehingga para pesaingnya tidak akan berani menyaingi. Karena badai penyempurnaan pil saat itu dan dokter peri kecil di sisinya, Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang orang lain di kursi VIP memperhatikan. Oleh karena itu, saat dia membuka mulutnya, banyak pandangan terkejut dari kursi VIP terlempar. Karena badai penyempurnaan pil saat itu dan dokter peri kecil di sisinya, Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang orang lain di kursi VIP memperhatikan. Oleh karena itu, saat dia membuka mulutnya, banyak pandangan terkejut dari kursi VIP terlempar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak tatapan yang mengandung campuran berbagai emosi. Dia hanya melemparkan pandangannya ke arah tahap lelang dan menunggu yang lain untuk meningkatkan tawaran. Dia tahu bahwa cukup banyak orang di kursi VIP akan tertarik mengingat daya tarik Six Joint Body Flowing Ruler ini. Harga 2.500.000 ini mungkin memiliki penghalang besar bagi orang biasa, tetapi itu tidak ada artinya bagi faksi besar yang sangat kaya ini. 2.550.000. Petik 2. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sebuah suara dengan cepat mengikuti tidak lama setelah dia meneriakkan harganya. Tatapannya mengikuti dan bersuara dan memandang. Orang yang meneriakkan harga baru itu adalah pria parubaya besar dengan penampilan kekar. Mata orang ini berapi-api ketika melihat tahap pelelangan. Jelas, dia sangat mendambakan penguasa mengalir 6 tubuh bersama ini. 3 juta. Xiao Yan berbicara dengan suara samar dan melemparkan semua hartanya dalam sekali jalan. Saat ini, ia hanya memiliki koin emas sebanyak ini. Namun, dia tidak merasa bersalah. Jika dia mengeluarkan beberapa pil obat tingkat tinggi acak dari cincin penyimpanannya, nilainya tidak akan jauh lebih rendah daripada gulungan kelas D ini. Namun demikian, ia berniat untuk meninggalkan pil obat itu sampai akhir untuk bersaing untuk air liur transformasi Bodhisattva. Karenanya, dia tidak ingin menyia-nyiakannya di tengah jalan. Karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, akan lebih baik jika dia tidak mengambil pil obat. Peningkatan kejam Xiao Yan dalam upayanya telah menyebabkan ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia baru saja akan mengeraskan hatinya dan melanjutkan ketika beberapa orang di sampingnya mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Douzong hanya karena gulungan penguasa Dou teknik tidak berguna. Pria parubaya yang besar itu terbangun dari panas liar yang dibawa oleh Six Joint Body Flowing Ruler setelah ia dihentikan oleh teman-temannya. Tatapannya beralih ke sisi Xiao Yan dan secara kebetulan melihat mata tak peduli dari dokter peri kecil. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia menelan seteguk air liur. Yang bisa dia lakukan adalah dengan pahit kembali ke tempat duduknya. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Pria tua berambut putih itu tersenyum ketika dia melihat sekeliling dan bertanya. Harga ini tidak melebihi nilai Six Joint Body Flowing Ruler, tapi dia juga tahu persis apa yang diwakili Xiao Yan dan dokter peri kecil. Orang biasa tidak akan berani pergi keluar untuk menawar mereka bahkan jika mereka mau. Tampaknya mereka harus kehilangan sedikit pada pelelangan penguasa mengalir 6 tubuh bersama ini. Kata-kata pria tua berambut putih itu bergema di seluruh tempat lelang. Masih belum ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara tawaran Xiao Yan 2 kali, jelas bahwa ia berniat untuk mendapatkan penguasa mengalir tubuh bersama 6 berapapun biayanya. Orang biasa tidak bisa bersaing dengan dia sementara orang-orang di kursi VIP tidak ingin membentuk permusuhan dengannya karena status Xiao Yan sebagai ahli alkimia tingkat 6 dan kekuatan dokter peri kecil. Tujuan utama mereka adalah selaiva transformasi tubuh Bodhisattva. Menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan Douzong di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Kata-kata pria tua berambut putih itu bergema di seluruh tempat lelang. Masih belum ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara tawaran Xiao Yan 2 kali, jelas bahwa ia berniat untuk mendapatkan penguasa mengalir tubuh bersama 6 berapapun biayanya.
Orang biasa tidak bisa bersaing dengan dia sementara orang-orang di kursi VIP tidak ingin membentuk permusuhan dengannya karena status Xiao Yan sebagai ahli alkimia tingkat 6 dan kekuatan dokter peri kecil. Tujuan utama mereka adalah selaiva transformasi tubuh bodhisattva. Menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan Douzong di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Keheningan berlanjut di tempat pelelangan sekitar setengah menit sebelum lelaki tua berambut putih itu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan menurunkan palu kecilnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. 3.100.000. Petik 2. Tawaran mendadak yang diteriakkan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Pandangan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan muncul di mata mereka. Mengapa orang ini meluncurkan tawaran bersaing melawan alkemis misterius itu? Alis Xiao Yan terjalin erat ketika tawaran itu diteriakkan. Pandangannya hanya menatap langsung merasa tertegun. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu tanpa alasan selain orang yang mengeluarkan tawaran itu bukan orang asing melainkan saudara laki-laki keduanya, Xiao Li. Dokter peri kecil dan Ziyan sama-sama terkejut dengan pergantian kejadian yang tak terduga ini. Mereka berdua tersenyum. Tidak disangka bahwa kedua saudara ini akhirnya saling bersaing. Di depan banyak tatapan tertegun, Xiao Li, yang telah berdiri, mengungkapkan wajah dingin dan tegas yang ditutupi dengan senyum pahit dan tak berdaya. Dia tahu bahwa mengeluarkan tawaran pada saat ini jelas membuat segalanya sulit bagi alkemis misterius itu. Namun, teknik pengganda Dou teknik ini jelas cukup kuat. Dia mungkin tidak berspesialisasi dalam teknik penguasa, tetapi dia harus mengingat saudara lelaki ketiganya. Dia tahu bahwa senjata saudara ketiganya adalah penguasa besar. Kekuatan yang terakhir pasti akan sangat meningkat jika teknik Dou ini mendarat di tangannya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu berulang kali, dia akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya meneriakkan harga. Di samping Xiao Li, ekspresi Su Qian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiao Li adalah karena Xiao Yan. Namun, mereka akan menyinggung alkemis misterius itu dengan penawaran. Yang paling penting, menyinggung sang alkemis misterius itu sama dengan menyinggung perasaan wanita berpakaian putih itu. Meskipun dia merasakan ketidakberdayaan di hatinya, Su Qian tidak berusaha menghentikan Xiao Li. Dia tahu bahwa Xiao Li selalu memikirkan Xiao Yan dan tentu saja tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu untuk membiarkan kekuatan Xiao Yan melambung. Ini bahkan jika melakukan ini mungkin menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Douzong. Di samping Xiao Li, ekspresi Su Qian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiao Li adalah karena Xiao Yan. Namun, mereka akan menyinggung alkemis misterius itu dengan penawaran. Yang paling penting, menyinggung sang alkemis misterius itu sama dengan menyinggung perasaan wanita berpakaian putih itu. Meskipun dia merasakan ketidakberdayaan di hatinya, Su Qian tidak berusaha menghentikan Xiao Li. Dia tahu bahwa Xiao Li selalu memikirkan Xiao Yan dan tentu saja tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu untuk membiarkan kekuatan Xiao Yan melambung. Ini bahkan jika melakukan ini mungkin menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Douzong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan secara alami tahu mengapa Xiao Li ingin membeli teknik penguasa Dou teknik ini. Jantungnya tanpa sadar tersentuh. Karena Xiao Li ingin bersaing, Xiao Yan tentu saja tidak akan bertarung dengannya. Bagaimanapun, benda itu akhirnya akan berakhir di tangannya terlepas dari siapa yang menang. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan menyusut kembali ke kursinya di depan banyak tatapan tertegun. Wajah-wajah sejumlah orang di kursi VIP tertegun ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menyerah bersaing. Beberapa saat kemudian, beberapa faksi dengan permusuhan untuk Xiao Get segera mulai melemparkan mata mereka yang sombong ke arah Xiao Li. Dari cara mereka melihatnya, tindakan Xiao Li ini pasti akan menyinggung alkemis misterius itu. Dengan cara ini, kekhawatiran kecil yang datang dari bagaimana dokter peri kecil memperlakukan Xiao Li dengan sopan saat itu langsung menghilang. Saat ini,
Mereka tidak perlu khawatir tentang Xiao Get bekerja sama dengan alkemis misterius itu. Xiao Li juga kaget ketika dia melihat bahwa sang alkemis misterius telah menyerah. Jantungnya perlahan-lahan tenggelam. Situasi terburuk baru saja terjadi. Mata Xiao Li bertukar pandang dengan Su Qian di samping dan mereka berdua mendesah dengan lembut. Sudut mulut mereka mengandung rasa yang agak pahit. Bahkan seseorang sekuat Su Qian tidak bisa membantu tetapi diam-diam mendesah dalam hatinya mengingat bahwa mereka telah menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan seorang elit Dousong. Wajar jika tidak ada orang lain di kursi VIP yang mau menawar setelah Xiao Li mengajukan penawaran. Ini karena cukup banyak orang yang sangat senang melihat Xiao Get menyinggung sang alkemis misterius. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan campur tangan. Dari cara mereka melihatnya, teknik penguasa teknik Dou ini sudah menjadi kentang panas. Siapapun yang menariknya ke tangan mereka akan menarik permusuhan dari sang alkemis misterius. Di bawah sikap semua orang ini, bahwa di kelas menengah, 6 tubuh bersama mengalir penguasa, dengan mudah dikantongi oleh Xiao Li. Bung tolong subscribe ya.